A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita akan membacakan kitab Fadilah Amal bab ke-1, ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan sebagaimana penderitaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau di dalam penyebaran agama ini. Bahkan keinginan untuk melakukannya pun sudah merupakan hal yang sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab tarikh atau sejarah. Namun jangankan untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya pun kita tidak sanggup bersusah payah. Dalam bab ini akan diceritakan beberapa kisah mereka. Sebagai contoh, kisah-kisah tersebut akan diawali dengan kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, karena dengan menceritakan kisah beliau akan mendatangkan keberkahan. Yang pertama, kisah perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya meskipun belum masuk Islam. Dia selalu membantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Sakif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka kamu tidak mau bicara dengan pembohong." Akan tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hati yang begitu teguh laksana sebuah batu karang. Beliau
tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, Bapak-bapak. Bahkan mereka menghardik, tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana kamu suka. Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti baginda Nabi SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari baginda Nabi SAW dengan batu sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habiskan upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku, kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Kau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan segala urusan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi SAW seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa, atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah SAW yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah: demikianlah akhlak baginda Rasulullah SAW yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun sedikit ketika kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezoliman dibalas dengan kezoliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi SAW. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi SAW tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Mungkin kita dapat mengikuti perilaku apa yang diajarkan baginda Nabi SAW di saat kita terkena kesulitan atau celaan yang menimpa kita. Kita jangan mudah marah, bahkan menuntut balas seumur hidup.
Jadi kezoliman jangan dibalas dengan kezoliman. Jadi kalau kita ingin atau kita sering mengaku sebagai umat baginda Nabi SAW, tidak begitu. Ajarannya kita mesti tetap tidak berdoa yang buruk, tetapi berdoa yang baik, dan tidak menuntut balas kepada orang yang menzalimi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada silap dan kesalahan. Kita tutup majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiru wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.